Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan mengenai pengolahan air limbah ya domestik ya. Arti kalau limbah domestik ya tidak hanya rumah tangga, bisa saja untuk kegiatan yang lain, pertanian, perikanan, atau rumah makan dan lain sebagainya, hotel dan sebagainya. Ya, dari bukunya Corcoran ini tahun 2010 bahwa ternyata 90% air limbah di dunia ini tidak melalui proses pengolahan ya. Sehingga sumber-sumber air limbah ternyata banyak sekali yang masuk langsung ke badan perairan, baik dari kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan peternakan, dari perumahan, dari industri dan lain sebagainya. Ya, dari bukunya Corcoran ini 90% air limbah tidak diolah. Nah, kita tahu bahwa air ini sangat penting untuk semua aspek kehidupan, tidak hanya untuk manusia, untuk organisme hidup yang lain. Dan ternyata bagian yang bisa kita nikmati itu kecil sekali, yaitu sekitar 1% saja, karena yang 97,5% itu adalah air yang berasa asin, air laut. Ya, kemudian 2,5%-nya hanya 1% yang bisa langsung diekstraksi dan bisa digunakan secara langsung oleh kita. Nah, kemudian ekosistem akuatik ya berfungsi dan sehat. Kalau dia berfungsi dengan baik dan sehat akan memberikan berbagai manfaat untuk kita, apakah dia sebagai sumber makanan ataukah fungsi-fungsi ekologi yang lainnya. Kemudian isunya abad ke-21 ini kan kita akan mengalami krisis air ya, baik kuantitas maupun kualitas. Nah kalau ini pengolahan air limbah ini tidak dilakukan dengan baik atau kurang dilakukan dengan baik ya, maka ini sudah tentu akan berdampak langsung kepada kehidupan kita ya, apalagi terhadap keanekaragaman hayati ekosistem perairan ya. Nah, ini mungkin definisi sederhananya. Tadi mungkin terkait dengan Prof tadi juga sampaikan waste tadi ya. Ini air limbah ya, sudah tentu ini yang sisa produksi begitu dari aktivitas manusia terutama. Kemudian air limbah domestik ini biasanya 90% adalah air, 10% adalah zat-zat organik dan anorganik. Nah, kalau air limbah ini tidak diolah, maka ini akan mencemari lingkungan sekitar. Nah, pengolahan air limbah ini biasanya bertujuan untuk mengurangi senyawa organik, ya, baik yang degradable ataupun yang agak sulit ya, kemudian senyawa anorganik, kemudian juga menurunkan total suspended solid, dan kemudian juga bisa menekan mikroba patogennya. Nah, umumnya air limbah ini banyak mengandung nitrogen dan fosfor, sehingga dalam prinsip pengolahan itu biasanya berupaya untuk menghilangkan atau mengurangi unsur ini, ya, nitrogen atau fosfor tadi. Kenapa? Karena ini juga merupakan agen utama yang memicu eutrofikasi di perairan penerimanya, ya. Nah, untuk itu perlu penerapan teknologi pengolahan air limbah yang tepat dan murah, ya. Jadi kalau kita menggunakan lahan basah buatan atau constructed wetland, maka teknologi ini relatif lebih murah dibandingkan dengan menggunakan instalasi pengolahan air limbah konvensional.
Nah, konsep pengolahan air limbahnya, limbah organik akan diamonifikasi atau dimineralisasi menjadi amonia, ya. Kemudian amonia akan ditransformasi menjadi amonium dan sampai akhirnya menjadi nitrat. Nah, di dalam pengolahan air limbah dengan pendekatan lahan basah ini, apakah dia lahan basah dan atau lahan basah buatan, ya, maka pengolahan ini bisa memotong siklus N-nya, terutama pada saat transformasi amonium ke transisi nitrit menuju nitrat, ya. Karena ada beberapa tanaman yang mampu atau menyukai amonium. Kami sudah 2 kali dianalisis di laboratorium, contohnya adalah rumput akar wangi atau vetiver, dia ternyata lebih menyukai amonium. Nah, sehingga ini salah satu tanaman yang punya potensi untuk memotong siklus N-nya ini. Ya. Karena walaupun kebanyakan tanaman lebih menyukai dalam bentuk nitrat, begitu. Ya, jadi amonium dan atau nitrat ini nanti akhirnya akan diserap oleh tanaman. Nah, ini adalah konsep pengolahan air limbah yang di lahan basah, baik lahan basah alami maupun lahan basah buatan. Terkait penelitian-penelitian lahan basah buatan ini sebenarnya sudah banyak, termasuk kami juga melakukan, tapi untuk mengolah air limbah dari kegiatan budidaya udang faname. Ya, dari kegiatan budidaya udang faname menghasilkan limbah sama sebetulnya limbah organik, sama dengan limbah rumah tangga juga. Dan dari beberapa penelitian lain sebenarnya banyak sekali ini penelitian-penelitian terkait dengan constructed wetland, ya, maupun wetland natural wetlandnya. Nah, kita mengenal bahwa wetland ini adalah area yang sudah ada secara alami, ya, bukan buatan manusia, dengan debit dan struktur yang tidak direncanakan, sehingga ini sangat sulit dikelola sebetulnya karena kita tidak bisa mengatur beban limbahnya, ya. Given ini sudah kita hanya menerima, tapi wetland tetap mempunyai fungsi, ya, fungsi ekologi yang cukup baik. Ya, contoh-contoh untuk wetland ada rawa, ada pesisir mangrove, ya. Daerah-daerah cekungan-cekungan itu termasuk dalam definisi wetland. Ya. Nah, wetland ini umumnya ditumbuhi oleh vegetasi emergen, ya. Ada juga subemergennya, kemudian ada juga yang floating atau yang mengambang di permukaan. Nah, yang di sini kami tampilkan adalah yang emergen. Emergen itu berarti akarnya ada di dasar air, kemudian batangnya dia menyembul sampai di permukaan air. Nah, ini adalah beberapa tanaman yang sering digunakan untuk pengolahan lahan basah buatan, ya, seperti tipa, fragmintes, ya, bulrus, kemudian beberapa tanaman lain, ya. Kemudian constructed wetland ini adalah lahan basah buatan, ya. Ini mudah dikontrol, kita bisa mengatur debitnya, kita bisa mengatur beban limbahnya, ya, sehingga constructed wetland ini seharusnya cenderung lebih bisa efisien, ya, dalam mengolah limbahnya. Nah, wetland maupun constructed wetland ini sebetulnya semua memadukan
penggunaan tanaman dan aktivitas mikroba ya. Jadi termasuk juga proses-proses fisik, apakah dia biofiltrasi maupun sedimentasi. Kita memiliki 40,5 juta hektar lahan basah ya. Artinya kita negara kedua ya yang memiliki lahan basah cukup luas begitu. Kemudian kalau berdasarkan Konvensi Ramsar 1971, ini ada 3 kelompok utama, ada lahan basah pesisir dan lautan, ada lahan basah daratan, dan ada lahan basah buatan. Nah, lahan basah pesisir dan lautan dan lahan basah daratan ini yang sering disebut dengan wetland, atau ada juga ahli yang menyebutnya sebagai natural wetland. Nah, Konvensi Ramsar ini menjadi acuan atau patokan peringatan Hari Lahan Basah Sedunia, yaitu yang biasanya diperingati pada tanggal 2 Februari dan mulai diperingati itu mulai tahun 1997 kalau tidak salah. Nah, ini dari pendapat Trong bahwa ternyata yang lahan basah alami maupun lahan basah buatan ya dua-duanya dianggap efektif ya mengurangi jumlah kontaminan pada baik limpasan pertanian maupun industri. Nah, dalam lahan basah ini kita menggunakan proses-proses yang kompleks begitu sebetulnya di dalamnya ya, karena ada peran dari mikroba, kemudian ada peran dari tanaman ya. Di dalamnya ada proses-proses fisik, kimia maupun biologi. Manfaat wetland ya, pertama adalah tempat pembuangan limbah kota yang sudah diolah dan didisinfeksi masuk ke lahan basah alami ya. Nah, ini yang mungkin perlu dikembalikan, artinya perlu normalisasi atau naturalisasi wetland yang ada, ya, sehingga ini bisa difungsikan kembali karena apa? Ini sebetulnya sebagai benteng terakhir untuk memperbaiki kualitas air sebelum masuk ke badan perairan ya, berikutnya. Ya. Karena ini memang biasanya kalau di negara-negara lain ini lahan basah ini adalah treatment terakhir ya setelah proses disinfektannya. Jadi ini makanya kita sebut sebagai benteng terakhir untuk memulihkan atau memperbaiki kualitas air. Kemudian di wetland terjadi peningkatan pertumbuhan ya, pohon, produksi, bahkan produktivitasnya karena limbah yang masuk merupakan limbah banyak mengandung limbah organik ya, yang nantinya akan ditransformasi menjadi sumber nutrien untuk tanamannya. Kemudian ada akresi atau sedimentasi, ada penyerapan karbon. Nah, ini ada fungsi sebagai penyerap karbon, sehingga ini juga sangat baik untuk mengurangi terjadinya pemanasan global atau mengurangi emisi gas rumah kaca. Kemudian peningkatan kualitas air. Jadi ini untuk manfaat wetland lahan basah alami. Nah, ini tipologinya wetlandnya ya, kebanyakan adalah ditanami oleh rumput-rumputan ya, yang tadi di depan tadi. Ini tanaman-tanaman rumput-rumputan terutama banyak yang emergen yang tumbuh ya. Ada juga yang
tipologi yang lainnya. Tapi ini kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk lahan basah buatan atau constructed wetland, ya, ini banyak juga digunakan selain untuk pengolahan air limbah domestik, dalam hari ini adalah limbah organik, ya. Juga tadi seperti Pak Bagio juga sampaikan bahwa kemampuan fitoremediasi di dalam lahan basah ini juga sering digunakan untuk menjerap logam-logam berat, ya, logam-logam berat, kemudian pestisida maupun deterjen. Nah, ini menurut Garcia, ini bahan organik yang dihilangkan di constructed wetland itu bisa mereduksi sulfat, ada denitrifikasi. Sebenarnya kalau prosesnya aerobik maka ada proses mineralisasi maupun nitrifikasi. Ya, kemudian ada difusi udara di antar muka antara udara dan air, ada transportasi oksigen, dan ada metagenesis, ini kalau anaerob. Beberapa literatur ada juga yang menyebutkan bahwa ternyata akar-akar tanaman atau vegetasinya juga bisa mengeluarkan oksigen, ya, secara langsung. Ada beberapa hal yang kelebihan-kelebihan yang ada di constructed wetland. Sehingga bahan organik di lahan basah buatan ini dia bisa didegradasi secara aerob maupun secara anaerob. Nah, kelebihan lahan basah buatan ini sudah tentu lokasinya kita bisa tentukan, kita bisa pilih. Memang karena ini biasanya membutuhkan ruang atau space yang lebih besar, maka biasanya kebanyakan di negara-negara lain itu dikombinasi. Kalau ini bicara misalnya limbah domestik, maka diawali dengan pengolahan di septic tank dulu, baru kemudian effluent-nya masuk ke lahan basah buatan. Kemudian ini ukurannya fleksibel, ya, tergantung pada beban limbahnya atau debitnya. Pola alirannya bisa diatur, ya, apakah nanti mau secara vertikal atau tetap horizontal. Horizontal bisa di permukaan, bisa di dalam substratnya. Kemudian waktu tinggal bisa diatur, ya, tapi kebanyakan yang saya temui banyakan rata-rata ya menggunakan waktu tinggal sekitar 3 hari. Nah, ini beberapa pendekatan constructed wetland. Ada free surface flow, ya. Ini aliran airnya ada di permukaan. Ini biasanya tidak direkomendasikan kalau daerahnya sangat berdekatan dengan permukiman, karena ini terbuka, jadi peluangnya ada nyamuk, ya, kemudian mungkin sesekali ada timbul bau, ya, dan lain sebagainya, dan atau secara estetika kurang baik. Tapi dari penelitian kami sebetulnya ini sangat efektif, apalagi kalau surface flow ini tanaman yang kita gunakan adalah tanaman yang floating, yang mengapung, ya. Kenapa? Karena dia kontak dengan air limbahnya kan lebih banyak begitu, sehingga dia lebih efisien dalam mengolah limbahnya. Nah, ini adalah yang subsurface flow yang alirannya horizontal, karena yang subsurface flow ini ada yang aliran vertikal, ya. Air limbah itu mengalir di substratnya.
di bawah, ya, tidak ada air di bagian permukaan, sehingga ini lebih estetis ya. Kalau di perkotaan dekat permukiman mungkin lebih baik ya, sehingga tidak terlihat air limbahnya. Nah, ini yang vertikal ya, jadi dia dari atas turun ke bawah air limbahnya. Jadi yang subsurface flow tadi ada dua, ada yang horizontal maupun yang vertikal. Nah, ini yang konvensional subsurface flow ya. Ini juga merupakan bagian treatment terakhir setelah melalui tangki septik atau septic tank ya, dengan fungsi untuk membersihkan atau memperbaiki kualitas air hingga memenuhi baku mutunya. Nah, kemudian juga misalnya di Denmark ini digunakan untuk mengolah lumpurnya atau sedimennya dari kegiatan instalasi pengolahan air limbah ya. Maka lumpurnya bisa diolah dengan konsep lahan basah buatan. Ini juga masih untuk mengolah lumpurnya ya. Ini dari secondary settlernya, ini lumpurnya diolah masuk ke constructed wetland. Ini lanjut ke tertiary treatment yang ketiga. Ini adalah ini ada proses ya pengolahan lumpurnya, dan ini yang pada kondisi akhir. Nah, ini konsep yang sering digunakan untuk limbah rumah tangga atau air limbah domestik ini. Ya, ini melalui tahapan septic tank. Ini merupakan konsep septic tank ramah lingkungan, dan ini di Indonesia diterapkan di Aceh pasca tsunami. Donatur dan non-donatur asing mereka membuat septic tanknya dengan memadukan dengan constructed wetland ya, dengan harapan air limbah ini yang melalui constructed wetland sudah baik ya, sehingga bisa dibuang ke badan perairan ya. Jadi ini di Indonesia diterapkan di Aceh karena dari donatur-donaturnya yang meminta harus seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa constructed wetland ini ada dua peran dari mikroba dan dari tanamannya atau vegetasinya. Nah, peran mikrobanya ini adalah sebagai dekomposernya, atau ya prosesnya ada modifikasi mineralisasi sebetulnya, kemudian ada nitrifikasi dan denitrifikasi, bahkan ada asimilasi atau memanfaatkan limbah organik tadi oleh mikroba itu sendiri. Ini ada beberapa mikroba yang berperan, biasanya yang ada di lahan basah buatan. Kemudian ini adalah mekanisme yang ada di dalam lahan basah ya. Tadi ada proses amonifikasi atau mineralisasi, kemudian ada nitrifikasi, ada denitrifikasi, kemudian ada yang dimanfaatkan atau diuptake oleh tanaman itu sendiri setelah melalui proses transformasi N-nya. Tergantung tanamannya, apakah dia menyukai nitrat, maka dia sampai transformasi N-nya sampai menjadi nitrat dulu. Tapi kalau tanamannya bisa atau menyukai amonium, maka dia juga bisa mengambil
amoniumnya. Nah, kemudian juga ada yang lepas ya. Amonia juga kan karena gas ya juga akan lepas ke udara. Hasil denitrifikasi juga akan lepas. Nanti N2 nitrogennya ini atau N2O-nya juga bisa difiksasi kembali. Nah, ini tadi sudah dibahas oleh Pak Bagio sebetulnya terkait dengan fitoremediasi atau kemampuan dari tanaman ya untuk mengurangi atau menghilangkan pencemar tertentu ya dengan menggunakan tanaman. Nah, mekanismenya penghilangan limbah tergantung pada kontaminannya ya. Misalnya limbah organik, ya, maka nanti ada proses nutrien uptake-nya setelah melalui tahapan tadi, siklus N-nya tadi sampai pada tahapan yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman, amonium atau nitrat tadi. Nah, ini juga sangat tergantung pada kondisi lokasi, kemudian tingkat pembersihan yang diinginkan, kemudian jenis tanaman yang digunakan. Tingkat pembersihan yang diinginkan ini berarti tingkat efisiensinya. Jenis tanaman yang digunakan tadi sudah disampaikan bahwa ada tanaman yang menyukai amonium ya, walaupun sedikit tanamannya, kebanyakan adalah nitrat ya. Salah satu contohnya adalah tadi vetiver ya, akar wangi atau Chrysopogonsis zanoides itu kami sudah uji 2 kali di lab, mereka ternyata tanaman ini menyukai amonium karena dia amonium hasil analisisnya lebih tinggi dibanding nitratnya ya, jadi sekitar 64% amonium ya, nitratnya sekitar 30%. Nah, ini bisa beberapa cepat Pak Syahbudin. Oh, ya, siap. Ini beberapa tanaman yang biasa digunakan. Nah, ini adalah rumput vetiver. Ini kami sudah beberapa kali gunakan untuk fitoremediasinya atau tanaman yang ada di lahan basah buatan. Yang kami gunakan adalah yang akarnya panjang. Akarnya bisa mencapai lebih dari 2 meter. Di Indonesia ada 2 sebetulnya. Ini tanaman introduksi dari tahun 1945 sudah ada di Indonesia. Yang di Garut lebih banyak digunakan adalah akar yang pendek yang untuk minyak atsirinya diambil. Nah, kalau yang panjang ini untuk bioengineering atau untuk fitoremediasi. Bioengineering itu adalah karena akarnya ini kekuatannya lumayan besar. Tadi terkait dengan Pak Bagio tadi, misalnya untuk longsor, ini sangat bagus tanaman ini. Kenapa? Karena akarnya panjang dan di atasnya ringan. Kalau pohon tahunan kan atasnya berat, kalau pada saat hujan berturut-turut tanah jenuh dengan air, maka karena berat pohonnya bisa menyebabkan longsor. Kalau dengan ini, daerah-daerah yang rawan, ini akan lebih aman. Ini sisi lain dari untuk pengolahan airnya ya. Nah, ini mekanismenya ada fisik, kimia, biologi. Mungkin tadi ada sedimentasi, filtrasi, absorpsi, presipitasi, adsorpsi, dekomposisi ya. Dan kelebihannya di constructed wetland harusnya dia bisa mengikat fosfat lebih banyak. Kenapa? Karena di situ substratnya ada tanah liat. Karena tanah liat itu yang paling baik mengadsorpsi fosfat. Nah, ini untuk desainnya ya, mungkin ada beberapa hal yang harus diperhatikan, permeabilitas materialnya, kalau melihat substratnya harus porositasnya kita harus perhatikan, kemudian kriteria desainnya itu adalah kedap tadi itu, kemudian harus dilapisi begitu supaya tidak ada yang rembesan begitu. Kemudian inlet outletnya ada sekatnya, biasanya ada sekat begitu seperti ini ya, ada sekat. Kemudian ketinggiannya bisa diatur karena
ini yang pipa pembuangannya di belakang itu yang bisa mengatur ketinggian airnya. Kemudian kemiringannya sebaiknya 2% supaya airnya lambat sehingga proses pengolahannya menjadi maksimal. Kemudian ini biasanya menggunakan pipa dasar atau sistem sipon. Nah, ini untuk menghitung kapasitas hidroliknya, ya, kita memperhatikan tinggi substrat dan tingkat porositasnya dan tinggi airnya. Kemudian ini untuk menghitung efisiensinya, kemudian menghitung performanya dari beban pencemarnya. Mungkin itu saja, terima kasih.